teman-teman, kami dari kelompok 6 Mangipera Indra. Di sini saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Khalil Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Said. Nama saya Livia Wilumono. Saya Aisyah Rizky. Saya Aulia Mekredianti. Saya Diana Yunita. Di video ini kami akan memperlihatkan cara untuk membuat komposter dan pupuk kompos. pembuatan kompos, manfaat apa yang paling membuatmu terkesan, dan apakah kamu berencana untuk terus memproduksinya secara mandiri di rumah? Jawabannya adalah
Manfaat yang paling membuat saya terkesan adalah sampah organik yang biasanya dibuang ternyata dapat diubah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. Ya, saya berencana untuk terus membuat kompos secara mandiri di rumah agar dapat mengurangi sampah organik dan membantu menyuburkan tanaman. Dua, dalam keseharianmu, perubahan nyata apa yang sudah kamu lakukan dalam memilah dan mengolah sampah organik agar tidak hanya contohnya terakhir begini saja di tempat sampah. Saya mulai memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering saya kumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. 3. Setelah mulai dari pengolahan sampah anorganik, bagaimana caramu memberikan atau membedakan sampah yang bisa didaur ulang? Contohnya recycle dengan sampah yang harus dikurangi penggunaan reduce. Motor pulang. Di sini saya membedakan dua jenis dan kondisinya. Sampah yang masih bisa diolah kembali seperti botol plastik, kertas, kaleng, termasuk recycle. Sedangkan barang sekali dipakai seperti kantong plastik dan sedotan, sebaiknya dikurangi penggunaan reduce. 4. Menurutmu apa hal terpenting yang menentukan keberhasilan dalam produksi pupuk kompos, dan bagaimana perasaanmu saat melihat sampah dapur berubah menjadi sesuatu yang menyuburkan tanaman? Hal terpenting ini adalah pemilihan sampah yang benar, menjaga kelembapan, dan mengatur kompos. Maka saya merasa senang dan bangga karena sampah dapur bisa berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan tanaman. 5. Selama mempelajari ketiga materi tersebut, kegiatan praktik mana yang paling membantumu memahami pentingnya menjaga lingkungan? Menurut saya, kegiatan praktik pembuatan kompos paling membantu saya memahami pentingnya menjaga lingkungan. Karena saya dapat melihat secara langsung bagaimana sampah dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi pencemaran. Pertanyaan analisis. 1. Mengapa bagian bawah galon harus diberi keran dan dipisahkan dengan saringan atau tutup berlubang? Jawaban. Bagian bawah galon diberi keran untuk memudahkan pengambilan pupuk kompos cair. Saringan atau tutup berlubang berfungsi untuk memisahkan sampah padat dan cairan hasil pengomposan sehingga tidak menyumbat keran. Pertanyaan analisis 2. Apa fungsi sampah coklat, daun kering, atau kardus dalam proses pengomposan? Jawabannya, sampah coklat berfungsi sebagai sumber karbon, membantu menyeimbangkan kadar air, mengurangi bau tidak sedap, dan mempercepat proses penguraian. Nomor 3. Jika kompos Anda berbau busuk, langkah apa yang harus dilakukan? Jawabannya, jika kompos berbau busuk, perlu ditambahkan sampah coklat seperti daun kering atau kardus, mengurangi kadar air yang berlebihan, serta mengaduk kompos agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Sekian dari kami.